أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberi nikmat yang tiada henti dan begitu besar dan sangat banyak, sehingga kita bisa berkumpul kembali, bisa bersua kembali di dalam majlis kita ini yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat diberikan keberkahan dan rahmat untuk mengambil manfaat dari pelajaran kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Ayyuhal ikhwah, kaifa halukum? Gimana kabar? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Mardi. Kaifa hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat khair ya Ustaz. Sehat kabar nih? Baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita lanjut kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah li ghairi natiki nabiha. Kemarin telah kita menyelesaikan Darsul Khamis, masih di Darsul Khamis yang tamrin ke-6 sekarang ya, di halaman 30. Sebelumnya kita tamrin kelima atau latihan kelima yang halaman 30 juga, yaitu kita mengisi titik-titik yang ada di latihan tersebut dan diisi dengan kata yang sesuai agar menjadi kalimat yang sempurna. Insyaallah hari ini kita melanjutkan ke latihan ke-6. Sudah di layarnya? Ya. Kita masih di latihan ke-6 ini, masih ini ya, mudhaf ilaih ya.
kita disuruh membenarkan susunan kalimat di bawah ini. Ini apa? Latihan ke-6, halaman 30. Sudah kelihatan ya? Mukti kelihatan? Halaman 30. Sudah. Pak Mardi gimana? Lihat. Ya, kelihatan. Alhamdulillah. Ya, kita di sini ini juga ya, apa di musola. Di musola juga ada beberapa ikhwan ya yang hadir. Jadi online juga, kita ada offline juga gitu. Baik ya. Ya, pertama kita dari yang ada di musola dulu ya. Mungkin dari di sini saya contohkan satu ya. Jadi di sini ada kata al-qalamu at-talibi ya. Yang bagian kanan atas ada, Pak Mardi kelihatan? Al-qalamu at-talibi ya. Jadi di sini kita disuruh sahih at-tarkibati at-taliyati. Jadi kita disuruh membenarkan susunan kata atau kalimat di bawah ini ya. Al-qalamu at-talibi, yaitu al-qalamu pulpen, at-talibi siswa. Nah, kita disuruh membenarkan kata ini. Kalau sekarang ini al-qalamu at-talibi ini masih salah ya. Jadi kita harus membenarkan dengan kata yang sesuai. Seperti yang telah kita pelajari dengan menggunakan rumus mudhaf ilaih. Contohnya al-qalamu berarti kita hilangkan alif lamnya. Ya. Dia tetap tidak ditanwin. Jadi qalamu. Kemudian at-talibi dia sudah benar karena mudhaf ilaih. Jadi kita benarkan menjadi qalamut talibi, pulpennya siswa. Gimana Pak Mardi? Paham? Alhamdulillah, insyaallah. Jadi kita membuat susunan idhofah ya dari kata-kata yang ada di latihan 6 ini. Di sini kata ini masih salah. Kita harus membenarkan seperti yang saya contohkan tadi. Tapi selanjutnya dari yang di musola dulu, ini dari Pak Yanto, silakan. Salah masih, Pak. Kemarin telah kita pelajari kaidah mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih itu wajib apa? Majrur dan ma'rifat ya. Yang babu itu mudhaf, as-sayyaratu itu dirubah menjadi mudhaf ilaih. Ya. Jadi seperti babus sayyarati. Taib. Artinya
Pintu mobil. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari enaknya itu kalau mudhof ilaih itu kita makainya dulu ya. Pintunya mobil gitu. Sebenarnya ya emang artinya seperti itu biar kita lebih memahami ketika ada kata-kata yang beridofah atau susunan mudhof ilaih. Jadi kita tahu oh ini pintu mobil walaupun sebenarnya kita mengartikannya pintunya mobil gitu. Baik, selanjutnya Pak Diansyah. Baitu Hamidin. Baik. Artinya rumahnya Hamid. Baik ya. Hamidin itu sudah termasuk isim ma'rifat karena dia merupakan nama orang. Jadi nggak perlu di alif lam. Selanjutnya Pak Tumio. Oh ya, bintu Hamidin. Afwan. Saya juga salah. Bintu Hamidin, bukan baitu ya. Anak perempuannya Hamid. Seperti itu. Baik, lanjutnya Pak Tumio. Ar-Rasulu Allah. Dirubah seperti kalimat yang benar. Pakai alif lam? Tidak. Pakai alif lam tidak ar-rasulnya. Tidak. Jadinya gimana? Rasulullahi. Baik ya. Jadi di sini dihapuskan alif lamnya. Kemudian Allahnya ini di kasroh. Jadi artinya utusannya Allah. Itu ya. Baik. In ke Pak Mardi dulu nih. Selanjutnya Pak Mardi. Ada ismu, ada al-walada. Ismul waladi. Ismul waladi. Sahih. Namanya anak perempuan. Gimana artinya? Namanya anak perempuan. Nama apa? Ismu ya? Ismu itu nama, ya benar. Namanya anak. Namanya anak. Ya. Benar ya. Namanya anak itu. Kemudian selanjutnya kembali ke Pak Tri. Silakan. Gimana? Ibnu Mudarisi gitu. Alif lamnya tetap ya. Ini sudah benar. Di sini hanya ibnunnya yang salah. Ibnul Mudarrisi. Jadi artinya anak laki-lakinya Pak Guru ya. Al-Mudarrisi. Anak laki-lakinya Pak Guru. Ya. Selesai. Kasroh, iya, atau majrur.
kan telah kita pelajari dulu yang ditulis di papan tulis itu ya. Rumusnya mudhof itu tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Nah, rumusnya mudhof ilai dia itu wajib majrur, kemudian dia itu isim ma'rifat. Dua itu ya. Kemarin juga yang minggu lalu kita tulis kembali di papan tulis. Baik. Assalamualaikum Pak Sur. Kaifahal? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah ana khair. Afwan ini terlambat. Nggak apa-apa. Di sini sekarang yang latihan ke-7 Pak Sur. Halaman 30. Lanjut ya. Sini ada kata Muhammadun, kemudian titik 2 ya Muhammadu. Kemudian ada Ustazun, titik 2 ya Ustazu. Ya. Di sini kita akan mempelajari yaitu harfun nida ya, atau huruf panggilan, yaitu huruf ya. Ya Muhammadun, ya Ustazu. Jadi ketika kita ingin memanggil seseorang dengan bahasa Arab, yaitu dengan menggunakan harfun nida ini ya, yaitu dengan memanggil ya, baru kita sebutin namanya. Nah, kata setelah harfun nida ini atau Muhammadu ini dinamai dengan namanya ismun nida. Itu isimnya huruf nida itu. Jadi kalau ada harfun nida, setelahnya adalah isim nida atau ismun nida. Jadi isimnya ya itu. Nah, di sini ada perbedaan ya. Dari kata Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ya. Ada yang beda kan? Jadi kita merubah, tadinya ada tanwin, ketika kemasukan ya atau huruf panggilan, maka tanwinnya dihilangkan dan dia marfu ya, atau dhammah. Tidak dirubah, tetap marfu. Tulis. Ini gimana? Enggak, maksudnya ininya gimana? Oh, lepas. Bisa. Ini ada materi tambahan ya dalam bab 5 ini. Jadi di sini ada kata Muhammadun ya. Jadi ya Muhammad. Ya. Jadi yang pertama ini namanya ya, itu namanya huruf ya, namanya wa fil qasri wa aina mudarisun jadidu wa indal huruf nida ya. wa indal mudiri aina talibu jadidu aba ilal Atau panggilan. Dan yang kedua
namanya isim nida, atau yang dipanggil ya. Dan dia isim nida harus marfu atau domah ya. Seperti ini ya. Nah kan, tapi tanpa tanwin ya, marfunya tanpa tanwin. Seperti ya Muhammadu, tadinya ada tanwin, jadi dihapus tanwinnya ya. Tapi dia posisinya tetap marfu ya, tidak kasroh atau tidak fathah. Sama ini dulu ya, yang tanpa tanwin. Coba di sini ya ada contoh ustazun ya. Ustazun menjadi ya ustazu. Ini di sini contoh. Jadi ya ustazu. Seperti ini ya. Sama. Ketika kita merubah dari kata ustazun menjadi ya ustazu, maka ustazu itu posisinya sebagai marfu ya. Posisinya marfu dan dia tanpa tanwin. Ya, yaitu harfun nida, ustazu, ismun nida. Jadi isim nida harus marfu, dhammah atau dhammah tanpa tanwin. Jadi ini namanya ismun nida ya. Kalau kita kaidahnya, secara kaidahnya dia dinamakan ismun nida gitu. Jadi nanti ketika kita menjelaskan kenapa dia itu ustazu, kenapa nggak ditanwin, kenapa nggak dikasroh, kenapa nggak di fathah. Jadi kita jawabnya karena dia itu ismun nida. Ismun nida itu dia itu rafa dan tidak ditanwin gitu. Kecuali ada pengecualian nanti, kecuali kita tulis aja deh. Kecuali ini, kecuali ismun nida, isim nida sebagai mudhof. Maka dia menjadi nasab, mansub. Atau fathah ya. Nah ini nanti kita pelajari ya. Ini hanya pengecualian, cuma yang kita pelajari sekarang ini
yaitu tanpa ini ya, tanpa apa yang di buku itu tanpa mudhof ya, cuma nantinya pasti ada gitu. Contohnya seperti ini ya, kalau tidak mudhof dia ini ya, kalau tidak mudhof dia ini pakainya ya, tapi kalau dia mudhof dia seperti ini ya, makanya ya. Contohnya nih, ya Rasulullahi ya, mansub fathah ya, isim nidanya ya, ini kan isim nidanya kan ya, kemudian ini sebagai mudhof juga kan. Nah ini baru mudhof ilaihnya. Maka isim nidanya ketika dia posisinya sebagai mudhof, nah setelahnya kan pasti kalau ada mudhof pasti setelahnya ada mudhof ilaih ya. Maka mudhofnya ini karena dia isim nida, maka dia di fathah. Banyak ya contohnya, kayak kita kalau membaca hadis nih, dari kalau kita membaca hadis ya Aba Bakrin ya biasanya ya. Ya wahai Abu Bakar gitu kan. Ya kalau kita manggil ya Aba Muhammadin itu ya, di fathah, enggak ya Abu, enggak. Itu ya, ya Rasulullah. Jadi dia di fathah. Ada yang bertanya? Kalau namanya terakhirnya Anas itu gimana ya, Anasi? Maksudnya gimana? Anasin gitu. Iya, namanya misalkan kalau Muhammad kan Muhammadin. Terus Namanya Hamid lah. Hamid. Yes, Hamidu. Hamidul. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Ah, Kalau Anas gimana? Anas. Anas. Ya Anasu. Gitu kan? Ya kalau itu kan nama Indonesia ya. Oh, nama Indonesia dia udah tetap biasanya. Nggak bisa diganti ya. Karena apa? Huruf vokalnya A, I, U, E, O sudah ya. Paham ya? Jadi kalau yang mana? Mudhof. Mudhof. Contohnya ya apa sih itu? Ya Aba Bakrin bisa. Ya Aba Bakrin ya. Ya Abu Bakar gitu kan. Ya karena dia mudhof ilaih kan. Dan dia nama orang kan. Kalau nama orang boleh tanwin. Kalau mudhof ilaih. Karena dia kan sudah ketetapannya bertanwin. Nama orang namanya Hamidin. Kemudian kayak apa kalau kita ini nggak ada alif ya. Ya Aba Bakrin ya. Ya Aba Bakrin. Kemudian kalau kita manggil kayak punya orang itu punya panggilan yang biasanya itu kita manggil anak kecil ya Ibnul ya Ibna Hamidin gitu ya, bisa. Contohnya nih ada ya Ibna Hamidin tuh, ya Ibna Hamidin ya. Jadi artinya apa ini?
Ya ibna Hamidin. Nah, gitu ya. Ya anaknya Hamidin. Wahai anaknya Hamidin. Kemudian contohnya apa lagi ya? Itu kenapa jadi ibna? Bukan ibnu. Ibna, karena kan ini dia isim nida kan? Ini isim nida. Kemudian dia mudhof ya kan? Maka dia harus di fathah atau mansub dia. Ya. Ya, kalau nggak ada ya jadinya ibnu kan? Karena dia sebagai mudhof saja di awal kalimat ya. Nah, ya ini namanya apa? Isim, bukan isim nida. Huruf ya namanya huruf nida ya. Makanya saya tulis seperti itu. Itu nama panggilan. Cara memanggil orang Arab itu dengan huruf nida ini ya. Nah, setelah huruf nida namanya isim nida gitu. Jadi kita ketika menyebutkan, menjelaskan kepada orang, kepada orang, kenapa kita ketika ditanya kenapa dia itu ya Muhammadu, ya kan? Ya karena ini huruf nida atau huruf panggilan. Nah, Muhammadu itu dia itu isimnya nida, ya. Maka dia harus marfu atau rofa. Itu kaidahnya. Ini kaidahnya Pak ya. Jadi kita secara kaidah ya seperti ini gitu. Jadi kita harus ikutin kaidah itu. Dalam bahasa Arab ya kita harus belajar kaidah itu gitu. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Pak Amardi, paham? Insya Allah. Kalau ya. Pak Sur gimana? Insya Allah masih ini meraba-raba tadi apa? Baik ya. Jadi itu kaidah ya. Nomor 1 dan nomor 2. Dan nomor 2 ada namanya isim nida. Isim nida ada 3 kaidah ya. Tapi sekarang kita contoh kembali ya. Ada kata ustazun menjadi ya ustazu. Kemudian ada Khalidun menjadi ya Khalidu. Kemudian ada waladun menjadi ya waladu. Kemudian sini ada iqra waktub ma'adabti awakhirihil kalimati. Bacalah dan tulislah dan tentukanlah harokat akhir dari kata-kata di bawah ini. Tapi kita dari Pak Mukti ya silakan. Kita suruh memberi harokat di sini ya. Sini tidak ada harokatnya. Aliyu. Nama orang. Enggak juga semua orang, enggak nama orang semua ya. Ada yang bergelar. Jadi namanya dari ini Aliyu. Ya. Kemudian Pak Sur dulu ya.
Oh, dibaca setelah ya aliyu. kan masih bingung Ustaz kalau nggak ada harokat. Ya makanya di sini kan iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimah, kita disuruh mengharokati. Kan seperti yang saya jelaskan tadi di papan tulis, ini pelajaran huruf nida atau huruf panggilan pada seseorang dalam bahasa Arab. Makanya menggunakan huruf ya. Nah, setelah huruf ya itu namanya isim nida. Nah, isim nida itu dia itu harus rofa atau domah ya biasanya. Coba Kang Mardi dulu Tat, Afan ana sambil meraba-raba. Tep, nggak masalah. Ya silakan Pak Mardi. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Artinya Wahai Abbas. wahai Abbas ya. Ini masih nama orang. Tep. Ya sekarang yang di musola Pak Yanto silakan. Syekhun. Tep. Pak Mardi. Pak Mardi. Pak Ardiansyah. Ya Syekhu. Tep ya. Kemudian Pak Tumio. Setelah ya Syekhu. Rojali. Roju, bukan Rojali ya. Ya, ya rojulu. Artinya apa? Rojul. Hai laki-laki. Rijal itu jamaknya rojulun, tapi dia ada alifnya ya di huruf ja-nya, jadi dipanjangin rijalun. Iya, jamaknya rojulun itu rijalun. Jadi kalau memanggil banyak para lelaki ya rijalu. Ini bukan nama orang. Bukan. Oh, bilangnya nama orang. Nama orang di Indonesia Rijal banyak ya. Sangkanya nama orang. Itu kalau di Arab nggak ada namanya Rijal kayaknya. Tape selanjutnya Pak Tri sekarang. Ya Yasirun ya. Dia langsung nama orang itu ya, bukan huruf nida ya, ya-nya. Bukan huruf nida. Yasir itu nama orang. Ketanwin. Yasirun. Baik, selanjutnya Pak Mukti kembali. Ya Ammaru. Artinya wahai Ammar. Kita kembali ke Pak Mardi. Kata selanjutnya apa? Tukturun. Ya. Artinya tahu Pak Mardi? Doktor ya, bukan dokter atau dosen ya. Kayak gelar ya, gelar doktor ya. Kalau dokter tobib ya. Kalau gelar dokter ini gelar dokter untuk
kayak sarjana S3 ya biasanya ya. Tapi Pak Sur gimana, mau coba yang terakhir nih? Yang terakhir udah dibantu Kang Mardi, ya dokter, Harokat akhirnya ya dokter, apa dukturu, ya? dukturi, dukturo, Dokter Ustadz. dukturu. Taib ya. Jadi harus di domah ya setelah huruf ya. Maka kata setelah huruf ya itu di domah. Ya dukturu. Wahai dosen ya. Kita bisa doktor, bisa dosen juga ya. Paham ya? Di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu latihan ke-8. Iqra al-misala allati thumma kawin as'ilatan mislahu musyiran ila sauri at-taliyati. Ya, bacalah contoh di bawah ini, kemudian hubungkan pertanyaan, atau kita bikin pertanyaan seperti contoh ya yang ada di gambar. Jadi kayak di apa, kita membuat pertanyaan dengan yang sesuai jawabannya di gambar gitu. Afwan. Ini membuat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang mengisyaratkan ya. Musyiron itu mengisyaratkan kepada gambar. Gimana? Yang mana? Bukan. Kita suruh membuat pertanyaan seperti contoh ya, yang mengisyaratkan gambar di sebelahnya ya. Jadi contoh ya, kitabu man hadza ya, kitab siapa ini ya kan. Jadi kita buat pertanyaan ya, bukan buat kalimat. Kita buat seperti contoh aja ya. Kitabu man hadza, kan di sebelah ini gambar, ada gambar kitab ya, maka dia menggunakan kitabu man hadza, kitab siapa ini. Jadi nggak perlu dijawab, cukup kita bikin pertanyaan saja. Baik, dari Pak Marli siap? Qalamu man hada. Qalamu man hadza. Baik ya. Artinya Pena siapa ini? pena siapa ini? Sahih. Dan dari yang di sini dulu ya, yang di musola, Pak Yanto silakan. Qamisu man hadza. Baik ya. Artinya baju siapakah ini? Kemeja ya, kemeja siapa ini? Kemeja siapa ini? Lanjutnya Pak Ardiansyah. Baitu man hadza. Rumah siapakah ini? Kemudian Pak Tumio. Sariru man hadza. Jadi artinya tempat tidur siapa ini? Sahih ya. Ada pertanyaan nggak? Udah jelas ya.
Itu Afan Tat, soal Ah, yang kedua mungkin maksudnya rumah dan itu kali ya Tat ya. Kok ada dua gambar ya? yang dua gambar ini ada dua pertanyaan sesuai ya. Kan tanda Oh, tanyanya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. iya. Menaruh Gambarnya juga ada gambarnya. 4. Kalau misalnya ada dua, ini pulpen dan buku siapa gitu misalnya gimana Tat? Bisa. Komisu wa baitu man hadza. Oh gitu ya. Wah ya pakai wah ya. Ya, tinggal tambahin wa aja. Web scroll. Fun. Baik. Eh, selanjutnya ya. Satu lagi. Di sini ada latihan 9. Ada ismun, kata ismun ya. Terlihat. Kemudian ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabun. Jadi yang kita pelajari di sini adalah huruf hamzah wasol. Ya. Jadi kalau ada huruf hamzah wasol, kemudian dia itu sebelumnya huruf waw atau ada huruf, maka hamzahnya tidak dibaca, dilangsungkan ke huruf setelahnya. Contohnya itu wasmul binti Zainabun. Jadi ismul waladi Muhammadun. Dia masih, karena dia di awal tidak ada huruf sebelumnya, maka tetap dibaca ismun atau ismu. Tapi kalau dia ada huruf sebelumnya seperti huruf waw, maka dibacanya wasmu. Jadi dilangsungkan ya ke huruf setelahnya. Jadi ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabun. Namanya anak itu adalah Muhammad dan namanya anak perempuan itu adalah Zainab. Paham ya? Jadi langsung ya. Gimana ya? Jadi nggak dibaca huruf, cuma dia alif ya. Biasanya nggak ada hamzanya, dia alif saja gitu, lurus gitu. Iya. Dia namanya hamzah wasol. Jadi kalau ada huruf sebelumnya terus disambungkan, maka dia tidak dibaca. Jadi langsung dibaca huruf setelahnya. Wasmul, ya kan? Artinya itu wa ismu. Aslinya wa ismul binti Zainabun. Kemudian di sini ada ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri, ya. Jadi pertanyaan. Tapi di sini yang kita pelajari yaitu hamzah wasol. Jadi dia tidak dibaca hamzahnya atau alifnya ya. Jadi aslinya ma ismu. Ya, Pak. Ma ismul mudiri. Tapi nggak dibaca alifnya atau hamzahnya. Jadi dia masmul mudiri. Tulis ya. Bentar. Sudah dibahas sama Ustadz Fauzan kayaknya dulu ya. Jadi sudah ini.
Ini namanya hamzah wasol ya Pak. Ini namanya hamzah wasol. Dia tidak ada huruf sebelumnya, maka dia dibaca ismu atau ismun, ya. Nah, kemudian dia ada huruf waw, coba. Nama. Enggak, ini kita bahasnya hamzah wasol ya, hamzah wasolnya. Nah, ketika ada huruf waw, maka ini nggak usah dibaca. Ini nggak usah dibaca. Maka langsung dibacanya ke sini. Kemudian kayak tadi contohnya selanjutnya. Dia aslinya ma ismu. Ya. Aslinya. Cuma karena dia hamzah wasol, maka nggak usah dibaca. Jadi masmu. Paham nggak? Kalau nggak ada waw atau nggak ada ma, jadi bacanya ismu. Ibnun. Biasanya alif ya. Bukan. Type ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi hamzah wasol itu biasanya alif tapi nggak ada hamzahnya biasanya. Aina juga bukan, dia ada hamzahnya dia. Ya, bukan. Biasanya tidak ada hamzahnya, hanya alif saja. Type ya. Ada ibnun, kemudian kata selanjutnya ibnun, yaitu anak laki-laki. Maka ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anak laki-lakinya Khalid ada di sekolah, dan anak laki-lakinya Hamid ada di kampus. Ada yang mau menyebutkan kata selanjutnya? Kalimat selanjutnya? Pak Mukti, coba. Gimana? Ibnu al-Mudarisi, ya. Setelah huruf fi, fasli, fil fasli. Terus nggak dibaca, langsung diwasolkan. Ya. Mudi. Aina ibnul mudiri. Jadi ibnunya diwasolkan ya. Aina ibnul mudiri. Jadi artinya apa nih?
anak laki-lakinya al-mudaris kelas ya. Faslu itu kelas. Faslun itu kelas. Kepala sekolah ya. Mudir. Ya, saya. Karena dia sebagai mudhof ilaihi, al-mudiri sebagai mudhof ilaihi. Yang telah kita pelajari ya. Ibnul Mudarisi fil fasli, anaknya Pak Guru di kelas. Di mana anaknya kepala sekolah? Baik ya. Ada pertanyaan? Disambung ya. Ibnul Mudiri, Ibnul Mudarisi. Ya karena kan dia alif lam ya. Jadi kita biasakan. Ya. Gimana? Kalau kata ibnunya ini nggak ada, dibacanya al-mudarisi. Al-mudarisu. Iya, gitu ya. Iya. Alif lamnya udah dibaca ya. Tetap dibaca. Ya kayak baca Al-Quran aja ya. Di Al-Quran juga ada kan hamzah wasol kayak gitu. Banyak ya. Di pelajaran tahsin, tajwid biasanya dipelajari juga hamzah wasol. Jadi dia itu adalah alif yang tidak menerima harokat ya. Taib ya, cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dapat kita amalkan. Yang salah hanya dari saya pribadi, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Cukup. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.